أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, atas taufik dan pertolongannya semata, kita dapat dipertemukan dalam kajian yang dilangsungkan secara online, khususnya bersama dengan saudara-saudara kita dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dan membalas mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian tema kajian kita ini adalah tentang nikmat dan azab kubur. Sehubungan dengan tema ini, ada hal yang nampaknya penting untuk kita sama-sama sadari kembali, yaitu bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah panjang. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Cepat ataupun lambat, kita akan berpindah ke kehidupan yang lainnya. Sebuah kehidupan yang tentu saja berbeda dengan kehidupan yang kita rasakan saat ini. Perpindahan kita dari kehidupan dunia menuju
kehidupan yang lainnya akan diawali dengan sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu kita kenal dengan peristiwa kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap jiwa, yang kaya, yang fakir, yang kuat, yang lemah, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, dha'iqatul maut, semuanya akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang akan diberikan kepada kalian secara sempurna itu nanti pada hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang akan melenyapkan segala kelezatan yang kita rasakan. Kematian adalah pemisah kebersamaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi tiap-tiap jiwa batasan akhir dari waktu hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebuah ketetapan dari waktu yang telah ditentukan. Maka kematian itu ketika datang tidak akan pernah meminta izin terlebih dahulu. Dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikan datangnya atau berlari dan menghindar darinya. Ketika waktu kematian itu datang, maka para malaikat akan datang mencabut ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-An'am 61, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, maka utusan-utusan kami akan mewafatkannya dalam keadaan mereka tidak melampaui batasan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mati, maka kita akan diantar dan kemudian dimasukkan ke kuburan. Dan saat itulah kita masuk ke kehidupan lain. Kehidupan ini diistilahkan dengan alam barzakh. Tidak ada seorang pun yang menemani kita selain amal yang telah kita kerjakan saat kita masih hidup. Harta yang kita kumpulkan selama kita hidup tidak akan menemani kita. Keluarga yang kita sayang, yang kita cintai, anak, istri, orang tua, gak akan menemani kita. Kita sendirian di dalam kuburan. Dan kuburan itu adalah persinggahan pertama menuju kehidupan akhirat.
Nggak ada yang bisa menggambarkan seperti apa pemandangan di alam kubur. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri hanya menyatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan yang kengeriannya melebihi kuburan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kubur hanya ada dua kemungkinan yang akan kita alami. Imma kita mendapatkan nikmat, atau justru kita akan mendapatkan siksa, azab. Semua tergantung kepada amal apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup. Kalau seandainya amalan yang kita kerjakan saat kita hidup adalah amalan-amalan yang baik, amal yang saleh, maka tentu kita akan mendapatkan dan merasakan nikmatnya kubur. Tapi kalau sebaliknya, amalan yang kita kerjakan selama kita hidup adalah amalan yang jelek, penuh dengan pelanggaran dan dosa yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jal, maka dipastikan kita akan mendapatkan azab waliyadzubillah. Dan Allah menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Fussilat ayat yang ke-46, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu sekali-kali tidaklah mendolimi seorang hamba pun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kenikmatan tanpa sebab dan alasan. Dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menimpakan azab tanpa alasan dan sebab. Ini semua menunjukkan kemaha bijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah menegaskan bahwa Allah tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan tentang keberadaan azab kubur maupun nikmat kubur. Di antara dalil yang menjelaskan adanya azab kubur adalah firman Allah di Quran surat Ghafir ayat yang ke-45 dan 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Fir'aun dan keluarganya benar-benar dikepung oleh azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan ditampakkan di hadapannya setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan keluarganya ke azab yang lebih berat. Kata para ulama, fa fi hadhil ayah dalilun ala itsbati 'adzabil qabri. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur adalah sesuatu yang nyata ada. Ini yang dikemukakan oleh sejumlah ahli tafsir. Dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa neraka akan ditampakkan di hadapan mereka setiap pagi dan petang hari. Itu terjadi qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Maksudnya fil qabr, saat di alam kubur. Maka ayat ini adalah dalil yang paling utama dan inti yang menunjukkan adanya azab kubur sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat As-Sajdah 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar akan menimpakan kepada mereka sebahagian siksa yang dekat, yakni di dunia, sebelum siksa yang jauh lebih besar, yakni di akhirat. La'allahum yarji'un, harapannya agar mereka semua mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan azabul adna, siksa atau azab yang dekat, adalah azab kubur. Sebagaimana perkataan sahabat Bara bin Azib, kemudian Imam Mujahid, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa azab kubur benar-benar nyata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan soal keberadaannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan sebahagian adab, sebahagian siksa yang dekat sebelum siksa yang jauh lebih besar. Azab atau siksa yang dekat adalah azab kubur. Kemudian di surat Al-An'am ayat 93, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya jika engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang zalim saat menghadapi tekanan-tekanan maut. Kematian itu sendiri memiliki tekanan-tekanan tersendiri. Dan setiap ada yang mati, maka selalu saja meninggalkan kesan-kesan tersendiri, karena memang kedatangannya sesuatu yang tidak terduga. Ada banyak orang yang baru saja bercengkrama, ngobrol dengan temannya, tiba-tiba setelah berpisah mendengar kalau temannya sudah meninggal dunia. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alangkah dahsyatnya jika engkau tahu, jika engkau melihat orang-orang zalim ketika menghadapi tekanan-tekanan maut. Dan para malaikat akan memukul mereka dengan tangan-tangannya. Para malaikat akan mengatakan, keluarlah atau keluarkanlah nyawamu hari ini. Kalian akan diberi balasan azab yang menghinakan lantaran apa yang telah kalian katakan tentang Allah dengan tidak benar, dan karena kalian menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan yujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan, adalah fil barzakh, di alam barzakh, alam kubur. Lalu di Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
orang-orang yang beriman itu akan diberikan kekokohan dalam perkataannya di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Kata Bara bin Azib, ayat ini turun berkenaan dengan adanya azab kubur. Itu tadi dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari sunnah, ini juga banyak disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, dakhalat alayya ajuzani min ajuzil yahudi al-Madinah. Faqalata li inna ahlul qubur yu'adzabuna fi quburihim. Fakadzabtuhuma walam un'im an usaddiqahuma. Fakharajata. Pernah ada dua nenek tua dari bangsa Yahudi Madinah. Keduanya mengatakan kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang sudah dikubur sedang diazab dalam kuburannya. Lalu kata Aisyah, aku pun mendustakan ucapan keduanya dan aku tidak tenang untuk membenarkannya hingga keduanya pergi. Wa dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzain wa dzakartu lahu. Lalu masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Lalu kukatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi ada dua nenek-nenek tua Yahudi menyampaikan kepadaku bahwa penghuni kubur sedang diazab di dalam kuburannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, shadaqata, sungguh kedua nenek tua itu benar. Apa yang disampaikannya benar. Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaim kulluha. Sesungguhnya penghuni kubur mereka sedang diazab dengan suatu azab yang semua binatang ternak dapat mendengarnya. Fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwada min adzabil qabri. Lalu kata Aisyah, sejak itu aku selalu melihat dalam salat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu berlindung dari azab kubur. Kemudian dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'ani alihim atahu malakan fayuqidanihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di dalam kuburannya, kemudian teman-temannya, handai tolan yang mengiringinya kembali pulang, maka sungguh si hamba yang ada di kuburan itu benar-benar mendengar suara sandalnya. Lalu dua malaikat akan datang kepadanya, kemudian mendudukannya. Lalu keduanya akan bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pendapatmu tentang orang ini? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Kalau si hamba itu seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Fayuqalu lahu, kemudian ketika ia menjawab seperti itu, disampaikanlah kepadanya, Ungdur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Fayarahu majami'an. Lihatlah ke tempat yang sudah disiapkan untukmu dari neraka. Sungguh Allah telah menggantimu dengan tempat lain, yaitu tempat di surga. Fayarahu majami'an. Ia pun melihat keduanya, melihat neraka dan juga melihat surga. Wa ammal munafiqu wal kafir, tapi kalau si hamba itu munafik dan kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Akan dikatakan kepadanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka ia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Untuk aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan seperti apa yang kebanyakan manusia katakan. Fayuqalu la daraita wa la talait wa yudrabu bimatariq min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalain. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu. Kemudian ia akan dipukul dengan palu dari besi, 1 kali pukulan. Dia akan berteriak. Teriakannya itu akan didengar oleh siapa saja yang ada di sampingnya, kecuali ats-tsaqalain, jin dan manusia. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi riwayat lain dari sahabat Bara bin Azib dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabatis syams. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari terbenam. Fasami'a sautan. Kemudian tiba-tiba beliau mendengar suara. Faqala yahudu tu'adzabu fi quburiha. Lalu beliau mengatakan, Yahudi sedang diazab di dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Sesuatu yang kita tidak bisa lari darinya. Ya. Siapapun di antara kita yang masuk kuburan, maka seperti tadi disampaikan, hanya 2 kemungkinannya. Imma mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Sebagian gambarannya disampaikan tadi, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pernah Nabi alaihi salatu wasallam melewati 1 kuburan atau 2 kuburan, kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sungguh penghuni 2 kuburan ini sedang diazab. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk sering-sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dalam Sahih Muslim beliau mengatakan, ta'awwadzu billah min adzabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian dalam Sahih Muslim beliau sampai mengatakan, laula alla tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabr. Seandainya kalian tidak akan dikubur dan menguburkan teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dapat mendengar azab kubur. Sungguh besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak dapat mendengar
suara teriakan orang yang sedang diazab di kuburan. Seandainya kita bisa mendengarnya, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menguburkan orang yang sudah mati. Karena sudah terbayang begitu dahsyatnya dan beratnya azab kubur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang selalu kita harapkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dari sahabat Bara, gambaran tentang seorang mukmin. Dalam hadis itu disebutkan fayunadi munadin minas sama. Ada yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi. Sungguh hambaku ini telah jujur, hambaku ini benar dalam keimanannya. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkan untuknya hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan di tubuhnya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu untuknya menuju surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha, sehingga anginnya dan wanginya akan mendatangi surga. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian luaskan kuburannya sejauh pandangannya. Inilah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Para ulama salaf, mereka mengatakan bahwa kuburan itu adalah sesuatu yang menentukan. Bila seseorang mendapatkan kemudahan di alam kuburnya, maka apa yang akan dilalui setelahnya akan lebih mudah. Dan sebaliknya, bila seseorang mendapatkan kesulitan, tekanan-tekanan yang mengerikan dalam kuburnya, maka hal-hal yang akan ia lalui setelahnya lebih berat lagi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum semuanya terlambat, maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri, beramal, dan jangan pernah merasa lelah untuk beramal, untuk melakukan kebaikan selama hayat masih di kandung badan. Karena itulah satu-satunya kesempatan kita. Kalau kita sudah mati, kita masuk kuburan, tidak ada lagi kesempatan itu. Hanya dua kemungkinan sekali lagi yang akan kita dapatkan. Kalau tidak nikmat, maka kita akan mendapatkan azab kubur. Jauhi segala hal yang berbau pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhi perbuatan namimah, adu domba,
selalu ingin agar terjadi kekacauan, keributan. Nabi alaihi salatu wassalam sampai mengatakan la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke surga orang yang selalu berusaha menciptakan kerusakan hubungan dengan mengadu domba. Nabi alaihi salatu wassalam juga dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi kita singgung pernah melewati dua kuburan di mana kedua penghuni kuburan tersebut diazab, dan salah satunya disebutkan oleh Nabi fakana yamshi bin namimah. Salah satunya adalah orang yang biasa mengadu domba sewaktu hidupnya. Rasanya tidak puas kalau kaum muslimin itu akur, damai, adem. Kecenderungannya selalu ingin menciptakan keributan, menghasut sana, menghasut sini. Hati-hati. Demikian juga hindari kemaksiatan, kemungkaran, riba, zina, berdusta. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ketika beliau tidur, beliau melihat dalam mimpinya ada beberapa kaum yang sedang diazab. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab, "Amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu bil hajar. Fa innahu ar-rajul ya'khudhul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah." Orang yang pertama engkau lihat di mana dia dipukul kepalanya dengan batu sampai hancur, itu adalah orang yang dia mengambil Al-Quran tetapi menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan selalu tidur saat ada panggilan untuk menunaikan sholat wajib. Wa amma rajul alladhi ataita alaihi yusharshir shidquhu ila qafah wa mankhiruhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdhibul kadhbah tablugul afaq. Sementara orang yang kau lihat, orang yang kau lewati dalam mimpimu, yang dia merobek pipinya dengan pengait besi hingga tengkuknya dan merobek lubang hidungnya hingga tengkuknya, merobek matanya hingga tengkuknya, dia adalah orang yang pergi dari rumahnya kemudian melakukan kedustaan. Tablugul afaq, kedustaan yang memenuhi ufuk. Wa amma ar-rijal wan nisa al-urat alladhina fi mithli bina'it tanur fa innahum zunah waz-zawani. Adapun laki-laki dan wanita yang mereka telanjang, yang ada di sebuah tempat seperti tungku pembakaran, di mana mereka akan merasakan panas apinya, mereka adalah tukang zina. Wa amma rajul alladhi ataita alaihi yasbah fin nahri wa yulqamul hajar
fa innahu akilur riba. Sedangkan orang yang engkau lihat, orang yang engkau lewati dalam keadaan dia berenang di sungai, kemudian mulutnya disuapi batu, dia adalah orang yang biasa makan harta riba. Melalui hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan gambaran kepada kita bahwa kemaksiatan, kemungkaran adalah hal yang serius, hal yang bisa membahayakan keselamatan kita. Keselamatan kita di alam kubur dan juga keselamatan kita di kehidupan akhirat setelah ditegakkannya hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan merasakan kepada mereka azab yang dekat di dunia. Maksudnya adalah di alam kubur. Sebelum azab yang jauh lebih besar lagi, yaitu azab di akhirat. Dan penting untuk kita sadari bahwa azab tetaplah azab. Siksa tetaplah siksa. Tidak ada yang menyenangkan. Nah, tidak ada yang menyenangkan. Siksa kubur sesuatu yang berat. Siksa neraka juga demikian. Jauh lebih berat lagi. Lindungi diri dari azab kubur. Jauhi ghibah wa aklu luhumin nas, dan memakan bangkai manusia. Pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau mendatangi satu kuburan, yu'adzab sahibuhu, yang penghuninya itu sedang diazab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadza kana ya'kulu luhuman nas. Sungguh ini adalah orang yang biasa makan bangkai manusia, yang suka menggibah, yang suka menjatuhkan kehormatan sesamanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, melalui kajian yang sederhana ini, hendaknya kita selalu ingat dan selalu sadar bahwa kita semua akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal kita sendiri. Adanya siksa, adanya azab, itu adalah gambaran dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan di alam barzakh, itu sesuai dengan tingkat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk waspada. Dan jangan pernah berhenti untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan saleh. Penuhi rumah-rumah kita dengan taqarrub ila Allah. Kemudian kumpulkan perbekalan sebagai persiapan untuk menghadapi sesuatu yang berat, kehidupan yang mengerikan, alam barzakh. Karena kita semua pada dasarnya akan rihlah ke sana.
Kita semuanya akan berjalan ke sana tanpa terkecuali. Ya. Maka semoga apa yang disampaikan tadi terkait adanya nikmat dan azab kubur menjadi pengingat bagi kita semua agar kita tidak lalai dan agar kita selalu fokus bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, tidak ada seorang pun di antara kita yang diberikan keabadian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء 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 الحمد لله رب